tahun baru Hijriah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan itulah tahun baru Hijriah, tahun baru pembukaan Islam, kejayaan Islam sampai saat sekarang niki. Itu sudah ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Nah, kita sekarang niki selaku pengikut beliau, pengikut Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diam, Ibu. Tidak boleh sampai di sini. Apa yang kita harus renungi, bukan hanya direnungi. Lamun temerenung doang poruk teu dia temile berbuat. Yang ingin gugah hati ibu-ibu, hati jamaah, ayo hari ini. Apa? Kita pindah dari yang jahat menjadi yang baik. Oke, yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Tinggalkan yang lalu itu. Watak-watak sifat-sifat yang jelek di masa lalu itu kita tinggalkan. Dan hijrah yang sebenarnya adalah jamaah sekalian, itu hijrah hakiki itu sudah terlaksana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua meninggalkan harta bendanya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggalkan bisnisnya, kekayaannya bersama Nabi pindah ke Madinah. Sayyidina Umar pindah ke Madinah. Utsman pindah ke Madinah. Ali radhiyallahu taala anhu pindah ke Madinah. Mereka pindah. Itu hijrah hakiki. Hijrah hakiki itu, Ibu, yang berlaku di zaman itu aja. Sekarang kalau kulungum hijrah majazi. Bagaimana modelnya jamaah sekalian? Nengka aku pindah aning organisasi A, sidele organisasi B, mundek biturut aku. Wah, tidak bisa begitu, Ibu. Kalau hanya persoalan organisasi, ya surut debe sayang gara-gara organisasi. Apalagi organisasi itu satu lafaz, yakni ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai hijrahnya begitu. Ya, ini yang mau klarifikasi kepada semua jamaah. Fanatik boleh. Nah, masalah jamaah sekalian pelungkum sami fanatik, tetapi jangan porak-porandakan keluarga selama kepanatikan kita itu ada satu siklus ahli sunnah wal jamaah. Kecuali beda. Yang pisah dulu adalah yang tidak mau Islam, yang diam di Mekah, istri yang diam di Mekah, tidak mau turut suami pindah menjalani bersama Nabi Muhammad SAW, itu namanya hijrah. Lagu ini pun engkau senina aja sayang bangkat aja baik kan dek per hijrah itu kepeng 100 juta ya, kepeng 100 juta le ATM senina aja sayang kepeng aja baik. Ini hijrah baki berak aran. Enggak, Pak jamaah sekalian, tidak bisa begitu. Nah, hijrah secara totalitas itu, secara hakiki itu ada di zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa simbol hijrah mereka? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa? Karena dakwah antara Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syuaib, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu sama. Mentaati Nabi Muhammad SAW itu artinya mentaati seluruh para nabi ini. Mentaati Nabi Muhammad dan mentaati seluruh para nabi ini, itu artinya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab kita mentaati Allah dan Rasulnya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, akan pelunggum dapat ampunan Allah, juga akan tempatnya kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru pelunggum sami niki memakai kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kalau sekarang Ibu di akhir zaman ini hijrah kita majazi. Bagaimana modelnya? Yang tadinya tidak berjilbab kita berjilbab, ini majazi namanya. Hijrah juga dikatakan hijrah, iya hijrah juga. Yang tidak berhijab sekarang berhijab.
Yang tidak rajin ngaji sekarang rajin ngaji, hijrah namanya. Ya, yang tadinya tidak bergaul sekarang bergaul, hijrah namanya. Hijrah, ayo hijrah menjadi yang lebih baik. Nah, itu juga kita akan mendapatkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Ada hijrah, ibu-ibu, ada hijrah yang ini setiap malam kita lakukan, bahkan setiap detik kita lakukan. Kita harus hijrah setiap malam. Bukan setiap malam. As-sa'ah ila sa'ah, dari waktu ke waktu harus pelunggu pindah. Harus semua jamaah pindah. Jangan diam di situ. Tempat apa itu namanya jamaah sekalian? Tempat namanya tempat maghfirah Allah, tempat diampuni oleh Allah. Oke. Pada ndek tahu terjelos ini? Hah? Pada apa aran desa tahu tuh? Johar Pelita. Johar Pelita. Si Rubin le Pak Cun Haji Masud Johar Pelita. Johar Pelita. Le ibu saya tahu teniki. Oke, Pak Sahdi ya. Pak Sandi. Pada tahu le gedang Pak Sandi nggih? Pada kan? Oke. Pada tahu. Dua wah pada tahu. Pertama Johar Pelita, kedua le balen Pak Sandi. Nah, nomor telu jangan ke beda. B penokol deh. Arak le bawa. Arak kopi. No kan? Wah beda. Atas arak kopi. Apalagi le ite buah jajah. Jamaah ke hijrah sida. Wah pada penokol teh. Mana? Johar Pelita. Kedua gedeng Pak Sandi. Nah sekarang sudah sama kita. Ayo berangkat yang lebih baik lagi. Dari atas, dari bawah, ayo ke atas. Bagaimana caranya? Jadilah istri ustaz. Kalau pelunguh menjadi ustaz, istrinya al-mukarram, cenderung para ustaz, para tuan guru itu ndek mede jauh di seninana, kepatna seninana ngene. Bembelekana ustaz tuan guru mesti ne jauh seninana. Itu ustaz yang baik. Jamaah? Berarti arah ustaz tidak baik, dik wah kena ngeno. Dik wah kena arah ustaz tidak baik kan? Lagu ke arah doang. Ndot mari tendenek milu nih. Kemilu kak ngaji. Ngalu-ngalu angkam. Padahal barang yang berdait kaca bebalu alpamat. Ada begitu? Ya doang nih. Nah ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadilah yang berilmu. Kalau ingin yang lebih lagi, ayo di sini. Arak ndek langan le ite. Arak. Semen ke gading tokol teh. Upak si gong belah ndek semel. Mbin wah gading, mbin wah syarat ini. Artinya apa jamaah? Kita sudah Islam ya. Kita sudah Islam ini. Setuju kita sudah Islam. Johar Pelita Islam. Kita sudah beriman kan? Pak Sandi. Perumpamaannya ini. Nah, ada yang dari muslim, mukmin, ada yang namanya muttaqin. Nah, orang-orang yang di dalam tempat muttaqin ini tergeser kelas-kelas kursinya, mahalnya, akobahnya. Apa yang menyebabkan mereka bergeser? Satu, yang menyebabkan mereka bergeser di alam itu, di tempat itu adalah istighfar. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ada istilah Allah dalam Al-Quran, as-sadiqin, kaum sadiqin, al-qanitin, kaum yang taat. As-sadiqin, al-qanitin, itu kaum yang taat semua. Apa juga az-zakirin, kaum orang-orang yang berzikir. Ada juga namanya al-mu'minin. Ada juga istilah yang istimewa niki jamaskan namanya wal mustaghfirin bil ashar. Mereka yang terus menerus beristighfar pada pertengahan malam,
antara jam 3 dengan subuh. Di sana dia duduk manis lalu beristighfar. Apa fungsinya ini? Menggeser kursi, menjadi lebih dekat kepada ilahi. Ya. Pada saat orang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur itu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin tahu bagaimana lezatnya orang istighfar, yang kasih gambaran itu. Kita ingin tahu bagaimana lezatnya pisang, apakah kita tonton? Tidak ya. Sekedar dedemak doang. Meni mai pupunti sini. Be tahu udah mai idapna tempelak biwehna. Ya mah? Manis pok kupi sini, nyerang demak doang gelas. Wah dinem dikman. Ada. Mai pok permen sini. Wah dinem dikman. Nah, mai po anggur sini. Lagu ampun kena mai anggur sini, sekek wah tame, sekek masih lebih weh. Inilah kita namanya sadu sesadu-sadunya. Oke. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Istighfar itu indah, enak. Puncaknya adalah pada saat air mata kita keluar dan itu kita tidak pernah tahu dan menyadarinya ada air mata keluar. Bisa ndak itu terjadi? Bisa. Demen ceritaan masa lalu tadi bapak deh. Laik jakna beruk-beruk kumerari kanca bapak bi ka rendam doang bilang kelema. Padahal rendam nun paling Israel doang berdua. Israel doang berdua rendam niki bu. Air rendam mana untuk menangkar rudal itu. Rendam marang kan ibu. Dewan apa pakai pertahanan Israel untuk menangkal rudal-rudal Iran itu air rendam marang kan. Air rendam isi nah coba bau sin tangkap rudal. Masya Allah. Oke, kitian ini berjorak nih. Oke jamaah sekalian. Pas ibu bercerita nang kejakna kamu enak-enak sugul tama kadu Honda lai aku di bapak bijak wah nyewa itu Honda masih irup pedaran papu bi ongkat neken aku nyinggong aku rain aku si menantu miskin. Tiba-tiba air mata ibu keluar. Setelah keluar baru terasa keluar. Kenapa? Cerita ini pelungguh ceritakan bijajarin pelungguh dengan penuh rasa. Jamaah ngere bapak bini amak Said bini dek teman benar wah tagihna aku padahal nginggak ku harap 5.000 si kadu beliang kamu beras dek teman benar tanah wah nagi terus netes air mata. Bukankah itu begitu ibu? Nah ini hati bukan dipakai untuk itu sebenarnya, bukan dipakai untuk bercerita bercerita kekurangan pada anak. Tidak bu, ini kondisi ini kita pakai kepada Allah. Bisanya ini terjadi wabil mustaghfirina bil ashar. Keharuan tindo jam 10 tindo wah dendek boya sinetron lasingan sih ibu di sampai jam sekian boya YouTube. Iya ibu. Oke, jam 10 udah tidur. Bangun nanti jam 2 atau jam setengah 3 mandi tobat. Setelah mandi tobat, ibu-ibu sholat sunat tobat, tusalli sunat taubah rakaataini lillahi taala. Aku sembahyang sunat tobat 2 rakaat lillahi taala. Pok dendek baca lain. Apa terbaca? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dendek ulah ingat kesalahan dari si julu dia. Dendek wah ingat. Nih istighfar doang ingat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Nuraniyah ada sebangsa cahaya, sejenis cahaya yang dia cahaya ini terang tanpa cahaya, dia terang tanpa lampu, dia terang tanpa balon, dia bisa terang tanpa menghidupkan listrik, dia terang jelas tanpa ibu-ibu berada di tengah kegelapan, dia juga terang pada saat matahari terang. Apa itu jamaah sekalian? Namanya nuraniyah. Tiang punya, ustaz punya, semua jamaah yang punya. Namanya nuraniyah.
Oke, ibu-ibu, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Coba ada senter jelo, pedas jelo. Apa suruhnya pedas jelo? Senter dah apa jelo? Kapan senter itu baru pedas? Pada saat ruangan gelap, ya bu, ya. Pada saat ruangan gelap, senter te pedas. Lagu le luar pas jam sikit pada senter jelo lah dakan jak bateri koroblah ndik pedas. Yang maksud iki jamaah sekalian, cahaya itu Allah letakkan pada tiang, Allah letakkan pada ibu-ibu ke penyala dia. Lampu ini nyalakan dia pada waktu ashar, pada waktu tengah malam. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Dek ulah wah kadu tasbih, dek ulah berhitung sampai 1 satak, dek ulah hitung ya, dek ngerekeng ke terus doang. Astagfirullah, seraya menghadap kiblat. Nanti cahaya ini muncul. Kalau sudah cahaya ini muncul, selaput terang. Selaput terang. Apa yang kelihatan? Yang kelihatan adalah kejelekan kelihatan, kebaikan kelihatan. Kalau jahat kelihatan, menyesal kita. Tidak perlu dakwahnya tuan guru, tidak perlu dakwahnya ahli rohani, tidak perlu dakwahnya para mubalik, tidak perlu ada mursyid di depan untuk mentalkin istighfar, tidak perlu. Sendirian pelungguh saja itu bisa. Bagaimana caranya? Istighfarlah pada waktu sahur itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti dengan pada saat air mata kita meleleh keluar tanpa kita sadari, itulah orang yang disebut mustaghfiri nabil ashar. Orang yang dapat gelar mustaghfiri nabil ashar, bergeser dia, bergeser 1 derajat. Malam ini pelungguh lakukan, besok malam pelungguh lakukan, lusa pelungguh lakukan. Akhirnya amal-amalan ini menjadi kebiasaan pelungguh sami semua. Maka pelungguh bergelar orang yang apa? Orang yang mustaghfiri nabil ashar. Ayo geser. Nah nanti besok pagi-paginya insya Allah dengan cahaya yang kita dapatkan pada waktu sahur itu, pelungguh dibantu oleh Allah dalam bentuk rahmat. Dalam bentuk rahmat. Bagaimana bala bantuan Allah? Tubu ilaihi, summa tubu ilaihi. Pelungguh akan taubat kepada Allah. Wah, mulai itu ndek demen gawe salah, ya. Mulai itu ndek demen gawe salah, dusta sudah kita tidak kita tidak sukai. Apalagi fasik. Apa itu fasik jamaah sekalian? Masih cenderung doyan lek dosa-dosa belik, itu fasik namanya. Jadi tidak boleh orang jadi imam fasik, jadi pemimpin fasik, tidak boleh. Apa itu fasik jamaah sekalian? Masih memelihara dosa besar pada dirinya. Apa dosa besar itu? Memakan barang haram. Memakan barang haram. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah berzina. Ini termasuk fasik namanya. Tidak baik itu jadi pemimpin orang fasik. Baiknya lanjutkan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini geser terus. Nah, melalui cahaya istighfar yang kita nyalakan pada waktu sahur itu, istighfar waktu makan sahur itu, istighfar pada sebelum waktu subuh itu, lemak-lemak niki mulai tuah benci anu lengi. Dia tedeman, dusta udah kita tidak mau. Bejajah dia temele. Jamaah sekalian, dia temele bejajah niki. Apa juga niki jamaah sekalian, sudah mulai Allah tanamkan suka demen lek bagus, baik itu orangnya maupun perbuatannya. Kita mulai sudah tidak pilih-pilih. Barang siapa yang memilih manusianya, bukan memilah-milih kebagusannya ini, itu kebagusan yang dia belum sempurna mengilmukan ilmu rahmat Allah. Lamun si ini gawe bagus ja demen ya, lamun si ini gawe bagus ja ndek ne demen. Berarti kebagusan, cinta tentang kebagusan itu bukan munculnya dari sebuah hati yang mukhlisin, hati yang ikhlas, orangnya tidak ikhlas. Sebenarnya jamaah sekalian, terima wah dakwah saya.
Apa yang kita terima? Isi dakwahnya, isi pengajarannya. Andai tahu berdakwah meong, terima. Andai tahu berdakwah manok, terima. Terima dia, kenapa tidak? Apalagi ustadz dari A, ustadznya organisasi ini, bagus dakwahnya, kita terima. Ustadz ini dari organisasi ini, bagus dakwahnya, kita terima. Ustadz ini dari organisasi, dakwahnya kita terima. Yang kita terima apa? Dakwahnya, isi penyampaiannya, ajakan ke iman takwanya yang kita terima. Nyarak batur aja. Lamun dek pada kelambinan dia nemeli ngaji. Wah. Ini yang berlaku inilah di zaman Majapahit yang berlaku. Lamun dengan Singasari jandek tetap yang belanja. Ini ada itu. Ada yang lamun dek pada kelambin dek ngaji, ada itu. Kita pindah ke alam Majapahit. Sekarang ini tidak berlaku begitu. Apa penyampaian, apa kalimat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang mendebatmu ya Muhammad, bermujadalah dengan debat, terima dengan baik, dengan lapang dada, sampaikan kepada mereka orang kafir itu ya Muhammad. Dengan kalimat apa? Yang paling benar adalah bukan hakimnya hari ini, bukan hari hakimnya dunia ini, tapi kebenaran yang darimu dan kebenaran yang dariku, yang bisa menghakiminya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penyampaian Allah kepada Nabi Muhammad? Sampaikan kepadanya ya Muhammad, bisa jadi kamu yang benar, aku yang salah. Bisa jadi aku yang benar, kamu juga yang salah. Itu hakimnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yentan niki paling bagus ndek terbesiak niki ya mah, ndek harus majelis zikir ini yang terbaik, bukan majelis ini yang terbaik. Bisa jadi majelis ini yang baik, pelunggum yang salah. Bisa juga niki pelunggum yang salah, majelis zikir ini yang terbaik. Bisa itu? Bisa. Ada sebaliknya niki jamaah sekalian. Nah, orang-orang yang sudah nuroniyahnya jelas oleh kalimat-kalimatnya setiap malam dia beristighfar pada waktu sahur, ini jelas dia jamaah sekalian, pasti dia mencintai kebaikan, pasti mencintai kebaikan. Mbe pun boleh datang kebaikan ini pasti terdemen. Saya ngaji sini Ustaz Jamil belek kana pancor manis, zikir ndara izina sini ya Rabbi. Sampai kapan Allah memberi izin zikir? Ada begitu ya? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tanpa sim itu Nabi bersabda, sebaik-baik penyampaian para nabi. Ini kalimat sudah disampaikan oleh para nabi, dan ini sebaik-baik dakwah para nabi yang aku sampaikan juga hari ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, sabda Nabi SAW, kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat apa? La ilaha illallah. Ini kalimat yang sebaik-baik kalimat dakwah para nabi dulu. Bu Rari sini sugul lek grup naniki. Ada, dia bagus nih, dia nara izin ini, nara izin. Anda bayang izin menjadi apa? Kira-kira izin itu terus terbau si polisi arak baun kadun. Ya, dia arak baun kadun. Mau ngelamar jadi basnas. Aduh, wah, baik jamaah. Tetapi jamaah sekalian yang mau mengajarkan kepada jamaah yang tercinta, ibu-ibu yang cantik-cantik, lah senyum nih ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah, ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah, lagu layak dicantik. Bapak-bapak juga, ayo jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, kita jangan pilih-pilih. Kalau orang itu mengajarkan kita zikir, istighfar, solawat, ayo kita ikuti aja dah. Dan jangan suka mengklaim diri menjadi yang terbaik, nggak usah. Oke, jamaah sekalian yang mau lanjutkan tinggal sedikit aja. Kalau begitu,
Barang siapa yang sudah berubah kelakuannya, membenci kejahatan, udah dia tidak suka, demen gawe bagus, nah ini orang taubatnya sudah bergeser, naik lagi dia orang ini. Namanya apa? Namanya istighfar. Namanya apa? Jamaah sekalian, orang ini namanya kaum anab namanya. Orang yang sudah beristighfar tiap malam dan berubah kelakuannya namanya kaum anab. Nah sekarang bukan sekedar kelakuannya saja yang berubah, tetapi semua dia rubah. Taatnya dia rubah, iman takwanya dia rubah, sedekahnya dia rubah, silaturahminya dia rubah. Nah, ini orang namanya apa? Awwab. Secara istiqomah terus menerus, ini orang namanya apa? Awwab. Innahu awwab. Ini amal-amalan para nabi, amal-amalan para rasul yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Inggih jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kita tutup acara kita niki, dakwah kita niki dengan zikrul